Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Aji Sudibyo Bincang-Bincang. Semoga kalian semua selalu sehat dan berbahagia. Bersyukur sekali hari ini kita ketemu seorang tokoh inspiratif, meskipun agak malam karena beliau memang kalau paginya sibuk karena banyak sekali pasien, mungkin banyak mobil yang rusak, terutama dari sisi dinamo. Beliau adalah seorang tokoh yang dipercaya sekali di bidang dinamo dan aki. Beliau adalah Bapak I Nyoman Aryawan atau sering dipanggil Pak Mongoh. Nah, mungkin beliau Mongoh, mungkin bisa cerita sedikit bagaimana kisahnya beliau bisa terjun di dunia perbengkelan dinamo ini. Sebenarnya masalah dinamo niki dulu kan kita tuh waktu SMA lah. Kita sekolah di STM di Denpasar. Berpikir terus bagaimana ke depan kita mau jadi apa, masih bingung. Ternyata saya bergelut jadi tukang dinamo. Karena kakak saya dulu di Surabaya, dia buka usaha kecil sekali, bukan besar, kecil. Saya ngikut istilahnya jadi karyawannya lah, waktu SMA sambil belajar lah. Tapi bukan dinamo mobil waktu itu. Belum dinamo. Dinamonya kipas angin, mesin cuci, elektromotor, perut kelapa lah gitu. Kayak pompa air gitu. Setelah itu berjalan sampai di tahun 2004, 2005. Berubah sekarang. Dominan kita suka ke mobil. Karena apa? Mungkin ya istilahnya cepatlah jadi duit atau hitung menit lah gitu. Kita cukup ke Surabaya menuntut ilmu lagi 8 bulan. Khusus tentang dinamo mobil, bukan dinamo elektro, dinamo mobil. Belajar di sana 8 bulan di Sidoarjo kalau nggak salah, di Jalan Marlboro waktu itu. Kita pulang ke Bali, melanjutkan lagi ini dan memantapkan sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat tadi sejarahnya beli akhirnya menjadi seorang ahli dinamo. Nah, kira-kira apa juga yang membuat beli sangat begitu tarik dengan dinamo ini? Kan kalau orang kan biasanya cari bengkel yang umum, jadi bisa semua bisa ini. Tapi beli spesialis dinamo, apa yang menjadi pertimbangan beli? Pertama itu saya lihat unik permainan strum. Kayaknya ribet, tapi menyenangkan, gitu, mengasihkan. Ternyata dunia dinamo yang saya tekuni sedikit orang mempelajarinya. Karena fokusnya pasti dia orang-orang tuh buka usaha bengkel, servis mobil, ganti oli, tune up. Gitu. Kita punya prinsip, coba jadi seorang tukang dinamo. Kalau di Jawa, di Surabaya, tukang AC ya tukang AC aja. Tukang pir aja. Satu bidang. Kalau di Bali kan mungkin dicampur sekarang. Ada langsung tukang AC, repair body, itu. Makanya khusus dinamo aja. Karena dinamo pasti berkait dengan aki. Nah, ketika pilihan dinamo ini kira-kira sejauh ini kira-kira beli menganggap pilihan beli sudah benar apa enggak? Kadang orang kan kemarin pilihan itu pasti ada yang bisa benar, bisa kurang, bisa tidak gitu, bisa tidak memuaskan hasilnya. Kalau beli sampai sejauh ini gimana? Kalau bagi yang pribadi ya sudah lebih dari cukup. Kenapa? Kita bekerja tertekan memang dengan pekerjaan, tapi kita asik dengan pekerjaan. Ya kalau masalah hasil ya sama, semua ada hasil. Kalau kita mau bekerja, pasti ada hasil. Dan bagi tiang dinamo niki artinya pekerjaan lain dari yang lain. Apa itu yang lain tidak lain dulu? Sebenarnya kalau dinamo ini permainnya skill. Murni skill. Murni. Kita mengajari seseorang umpama, memberi caranya, dia belum mengerti cara kerjanya juga. Padahal kita sudah terapkan berkali-kali. Istilahnya memang bisa membongkar masang, cuma menghasilkan, ngetes murni. Murninya gimana, hasil performa berapa. Itu bedanya. Maka bagi tiang pekerjaan dinamo niki memang menjanjikan lah untuk diri tiang. Nah, kira-kira kan tiang juga mendengar banyak orang yang mengatakan kalau tentang dinamo, tentang aki, cari aja Pak Mongoh gitu. Lalu apa yang membuat orang itu begitu percaya dengan beli ini? Gini sebenarnya, kita bermodal jujur. Tekun, kreatif, takwa, udah. Artinya, mungkin orang mempercayai tiang atau saya juga mempercayai customer. Istilahnya tidak ada
berbohongan. Kalau kita A, ya A, kita B, B. Jika itu salah, kita tanggung jawab. Ada keteledoran kerja kan biasa. Gitu. Yang menurut itu yang artinya menurut saya sendiri itu ya, kalau masalah dinamun anak kini mungkin orang tertarik karena murah. Karena murah. Murah pasti. Tapi kalau Ya, bicara murah saja kan mungkin tidak itu satu kualitasnya yang penting. Pasti. Intinya bukannya kita murah mau jual harga, bukan. Kita murah biar yang beli bisa, yang jual bisa. Kalau mau jual kan harus anjlok turun ke bawah. Misalnya 100.000 dijual 50.000, obral dia kan. Kalau kita tetap, misalnya itu kalau dicari limitnya kita dapat untung misalnya sekian, dari harga dasar kita jual harga dasar, mungkin si pembeli ya ngasih tipping, di sana kita dapat keuntungan. Itu permainannya. Orang itu jadi percaya, dan saya pun mempercaya customer, karena apa? Dia menyerahkan, ada bahasa, serahkan aja pada ahlinya. Berarti kita dianggap ahli kan? Berarti kalau sampai mengecewakan customer, berarti besok jelek jadinya. Untuk lebih lanjutnya, kita jaga image customer, customer jaga image kita, lancar seterusnya. Oh, artinya di sanalah kunci sebenarnya. Sebenarnya, untuk orang sukses. Berarti kepercayaan konsumen itu dijaga. Jaga. Sehingga bisa beli menjadi ramai terus gitu. Ya. Jadi orang kan gini beli, yang lihat ini kan kadang-kadang beli tidak mengenal pagi, siang, sore. malam. Kalau ada orang minta tolong, beli selalu siap untuk menolong. Pasti. Apa yang menjadi beli landasan beli berpikir sukses seperti itu? Satu, kenapa? Karena kita punya prinsip tolong menolong. Bedakan bisnis dengan tolong menolong. Misalnya ada orang jauh, dia mau tangkil ke Purbasake lah, contohnya kayak yang dari bapak ini dari Sibang. Beli mobil tiang mogok. Orang mobilnya mogok, kita bantu. Sebelum kita bongkar, kita kasih arahan. Pak, gininya rusak. Seandainya parah, gini-gini. Solusi alternatif terakhir, kalau ini fatal, Bapak harus nginap bagaimana. Tapi saya bantu semaksimal. Kita bantu. Tapi kita, istilahnya gini ya. Sebelum membantu, kita bilang, ini kekuatannya segini. Nanti kalau Bapak kurang lebihnya, nanti Bapak di tempat Bapak nyervis biasa. Bapak lanjutin perbaiki lagi. Yang penting intinya pertolongan kita hari ini bisa pulang. Pertolongan pertama dulu. Bisa pulang. Itu. Lalu kira-kira kalau orang kan beli udah berapa bertahun-tahun mungkin di dunia ini, di dunia perdinamoan ini. Nah, apa yang mungkin yang bisa beli ceritakan hal-hal yang paling mungkin titik balik beli di dunia perdinamoan ini beli. Kira-kira apa yang menjadi titik balik Mongoh sehingga Mongoh itu menjadi orang yang dipercaya dan orang yang artinya diberi kepercayaan oleh konsumen, bahkan dari berbagai kalangan dan juga mungkin dari berbagai kabupaten di Bali beli, mungkin di Jawa pun juga ada. Nah, kira-kira apa yang membuat titik balik beli sampai di sana itu sehingga Mongoh ini menjadi sesuatu yang menarik banyak orang. Misalnya tadi saya dengar kan ada Pak Polisi, oh saya punya teman Pak Mongoh, silakan hubungi gitu kan. Itu kan sesuatu yang sulit dicari beli. Kira-kira apa rahasia beli? Sebenarnya menurut menurut saya sendiri itu mungkin karena tekgip lah. Mungkinnya kayak tadi Bapak Polisinya menolong, mungkin saya pernah tolong. Kedua, kalau sama si Mongoh mungkin gampang, jam berapa ditelepon mau, kecuali dia mungkin mabuk lah dikit gitu. Kau udah biasa lah. Kalau tiang aslinya memang orang Budo aslinya, mundoh kan. Masa beli budo-budo apa nih? Budo bagaimana? Iya, Budo itu nama tunggu makan juga segar berarti. Mungkin yang terkenal nih kok karena apa? Mungkin murah. Nah, baiklah malu. Bisa dari cara Bali itu dari rawasan bisa kita bicarakan masalah harga ngebon atau Pak alternatif Bapak gimana? Ngasih jalan lah tiang. Mungkin orang punya uang segini biar dapat yang baru, yang pakai merek apa kan gitu modelnya. Atau mungkin orang yang mau nyervis ke tiang, dia bilang gini, beli langkah apa, bagusnya bagaimana kan gitu dia nanya. Yang penting intinya saya ngasih jalan yang terbaik. Masalah biaya, kekuatan tergantung customer. Kekuatan saya segini, efeknya gimana kan kita kasih jalan dulu. Tapi hal lain lagi beli mungkin misalnya dulu beli Dinamo, sekarang beli menjadi termasuk distributor Raki ya. Nah, kira-kira ceritanya bagaimana beli kok bisa menjadi distributor Raki ini? Dan beli juga termasuk distributor paling besar di Bali beli kira-kira.
Ya, Stongkaro. Nah, bagaimana ceritanya bisa pergi ke sana itu? Awalnya gini, waktu SMA, kita kan waktu itu sekolah di Denpasar. Hampir 3 tahun saya tuh PP Gianyar Denpasar. Hampir setiap hari waktu itu di jalan lihat toko aki, lihat bengkel. Waktu itu di Batu Bulan banyak ada bengkel dan toko aki waktu itu. Sampai lihat, kalau ke depan saya jadi tukang dinamo. Gitu pikir saya waktu itu. Pikir-pikir, mending kita jualan aki. Adalah toko di Gianyar, toko terbesar di Gianyar. Waktu itu masih orang tuanya, bapaknya. Tapi nama saya tidak sebut. Dia berpesan kepada saya, ini barang kamu jual. Laku, bon dulu enggak apa. Laku, store. Sistemnya kita memasarkan barang dia. Enak waktu itu kita naik angkot, ya bayar ongkos angkot berapa, 2.000 paling waktu itu. Ambil barang paling harganya ya di bawah 250 lah waktu itu. Dikasih ngebon 4 kan udah 1 juta zaman itu. Laku 1, store 1, laku 1. Akhirnya dia punya planning. Sojinya berhenti kamu ngambil barang di saya gitu dia. Nih alamat distributor. Saya sendiri. Cara waktu itu pakai Yellow Pages. Ngebit nomor telepon kan gitu. Di buat yang tebal itu Yellow Pages dah. Artinya ke keluar Bali. Keluar Bali ngalihin ini masuk. Waktu itu saya ada modal jujur ya Stongkaro ada. Kalau nggak salah 7 juta waktu itu. Saya jual motor Thunder. Modal beli bisnis aki ini 7 juta awalnya. Waktu itu 7 juta kalau nggak salah dapat barang 8 atau 9. 8-9 buah apa? Biji? Ya. Itu pun aki saya nggak berani naruh sembarang. Saya taruh di tempat tidur. Saya bareng tidur sama aki. Boleh tanya? Beli Mongo dalam sejarah hidupnya ini pernah tidur sama aki? Sama. Kenapa bisa begitu? Takut hilang. Takutnya hilang. Kenapa? Modalnya itu, modal awal. Modal awal. Sampai pernah saya mengalami kecolongan, bukan kecolong maling. Waktu itu saya menimbun aki bekas, karena waktu itu nanti kita kumpulin buat masa depan kita lah. Kita kumpulin dari harga yang kita beli, dari pelanggan, tukar tambah, turun harga aki bekas. Artinya hitung-hitung rugi itu? Rugi, waktu itu harganya 40 juta kalau nggak salah. Kalau dijual laku 22. Itu rugi setengah. Tahun itu uang segitu udah hampir 100 juta sekarang. Sampai orang tua, memek ibu saya. Ya kalau orang Bali kan apa sedikit ada masalah pasti minta ke Tuhan kan. Kita sayang Widi lah. Masa sangi dia, mekaul kalau orang sini bilang. Lu bertaruh pang menek, ya Tuhan biar naik harga aki bekas. Akhirnya sebenar naik. Waktu itu saya bisa, bukannya ini fakta. Doa ibu. Sampai bilang, mau menek aki, udah mek, jual aja. Akhirnya pulih harganya 40, tapi waktu itu saya mekaul lah. Di pura mengaturkan, jujur waktu itu sumur bor di pura dalam saya aturkan. Karena kurang air, saya pakai kelas. Itu awalnya mulai untuk bisnis. Akhirnya melonjak, jadi limit naik sampai sekarang. Nah kira-kira kalau dari 7 juta awalnya, sekarang beli menjadi salah satu distributor aki terbesar di Bali. Nah kira-kira omset beli selama, kira-kira dalam hitungan putaran tahun itu berapa beli muter uang ini kira-kira? Yang penting saya tuh per bulan bisa belanja sekitar 300 juta. 300 juta untuk aki aja? Untuk aki. Karena kita tuh di aki cuma nyari untung 1%. 1% berarti. Kenapa? Yang penting kan jalan dulu. Jangan mikirin untung banyak. Dari diskon pabrik kita potong 2% aja. Udah. Kenapa? Nah kan karena ini saya lihat sekarang kan zaman COVID. Tapi yang kelihatan eksis untuk Bali saya dengar-dengar nih hanya yang Loni. Ya. Nah itu gimana beli itu? Mungkin karena beli nyari untungnya tipis atau bagaimana? Tipis. Kenapa kita nyari untung tipis? Karena pandemi, jangan pun perbaiki mobil. Untuk biaya hidup makan aja orang tuh, bener. Strategi ini membuat beli bertahan gitu. Ya. Malah yang lain malah banyak yang gulung tikar. Gulung tikar, sampai ada yang jual, sampai saya ditawarin barang, saya nggak mau. Karena aki juga ada expired. Dengar-dengar beli juga pernah mendapatkan penghargaan. Tahun 2000 itu teritorialnya kalau nggak salah the best reseller. Artinya penjualan terbanyak ya. Di Indonesia. Waktu itu Bali Nusra. Semua Indonesia ada. Manado ikut waktu itu Medan. Saya dapat ranking 3. Yang pertama Semarang, yang kedua Manado. Sulawesi banyak dia. Lalu apa strategi beli sehingga beli bisa menjual banyak ini?
Karena waktu kita dipanggil ke Jakarta, waktu itu itu dah. IO pas acaranya orang Bali, orang Ubung. Dia bilang, wih dari Bali beli ya. Nanti mampir ya, bawa arak, bawa gitu kan udah ciri khas orang Bali kan. Di sana kita ketemu sama orang-orang Tionghoa lah, bukan orang Cina ya, Tionghoa, keturunan nantinya. Di sana kita sharing berapa pengambilan, gimana cara jualan. Lanjut nih. Waktu itu kan kita sharing, gini lah. Saya kan waktu itu, ini kan nama yang Loni ini, kalau dicari kan nama wilayah nih. Wilayah Banjar. Di Buruan ini ada tempe, bukan tempean, pengemong namanya. Kalau tempean saya keluar sisi. Ini karena ada kait nang pura sama tiga. Sesuai di anak lunga mereka. Istilahnya, nah kalau cerita lah, jangan itu. Anak beliau yang paling kecil, namanya Memadat dan Matajan, namul diistanakan di sini. Mereka itu menang Tiang Yungsung. Namanya Puro Batan Pakel Yang Loni, Lingayoni artinya kan. Berarti tapi namanya Yang Loni. Yang Loni, makanya yang orang Yang Loni kijak tegas kan. Berarti nama bengkel itu nama Wat dan beli. Yang Loni, Lingayoni kan. Karena waktu itu ada anak-anak yang suka main bola, dia membuat Yang Loni FC kan. Ya. Bajunya kuning. Yang Loni FC, ya beliin baju dah. Waktu itu saya beli baju sekitar 250-an lah, biji. Bagi-bagi gitu lah. Kalau nggak salah, kurang lebih. Pas ke Jakarta kepingin mas pakai baju itu. Ketemu orang Cina, kamu punya main bola? Enggak dulu om, gitu kan. Pas tuh komen-komen ngomongin masalah kinerja bisnis, diundanglah kita 6 orang. Tokoh tertua di Indonesia, Semarang, tokoh termuda saya sendiri. Waktu itu? Waktu itu. Akhirnya waktu itu beli mendapat penghargaan sebagai toko yang the best reseller, paling banyak laku. Dan terbaik itu. Baik. Nah kira-kira kalau beli sekarang kan kalau titik kita bicara dari titik terendah sudah sekarang titik menengah lah. Nah, menengah. Bahkan mungkin menuju puncak nanti gitu. Nah kira-kira ke depan ini beli mau apa beli? Kira-kira? Jujur aja saya ini dari hati ya, tidak ada bohong-bohongan saya. Mungkin saya umur, takutnya nanti kan pensiun. Kalau masalah perbaiki dinamo saya punya skill atau kepintaran apa untuk saya. Dan ini pun diwariskan belum tentu diresap total. Ternyata saya punya ending ke depan, ya bikin kayak Indomaret lah. Bikin kayak minimarket kecil lah di pinggir-pinggir jalannya, toko aki. Oh, aki. Ya mungkin di sana nanti saya kolaborasi lah. Mungkin mencari bengkel terdekat untuk rujukan, jika trouble masalah dinamo kita serahkan. Kalau saya ngurusnya kan nggak mungkin buat tangan kan. Cukup saya di sini, di pokok. Oh, itu pengembangan bisnis ya ke depan. Mungkin ada anak-anak muda lah yang mau ikut. Mungkin latihan boleh saja. Saya ajari. Dia jual barang saya boleh, untungnya ambil. Siap. Nah kira-kira sekarang kan banyak juga anak muda yang ingin jadi bengkel karena mungkin ini suatu pekerjaan yang memiliki prospek yang bagus lah dan masuk mungkin dinamo. Nah kira-kira apa saran beli kepada mereka ini beli? Sebenarnya bagi tiang pribadi ya, anak-anak muda yang mau, yang serius, ayo gabung. Teknik saya ajari, istilahnya cara. Jika dia mau jualan lagi, silakan. Caranya jualan gimana? Jika dia ingin belajar tentang dinamo, mungkin untuk ke depan teknologi apa Euro 3, Euro 2 kan gitu ada bahasanya. Pelajari, ayo kita terapkan. Kita di Bali jujur, kenapa kita harus mundur? Kita harus naik. Oh, kita harus naik. Naik, berbagi. Mungkin dulu senior saya, yang punya bengkel yang sudah pensiun sekarang, dia zaman platina. Oh, platina. Ya, sekarang zaman apa? EPI, Electric Control Unit, udah komputer, berarti orang komputer bersama orang elektronik harus bergabung sekarang. Kalau ini saling ceng, istilahnya saling ngaku pinter, nggak ada yang maju. Itu prinsipnya. Termasuk lagi nanti mobil listrik beli ya? Apalagi itu, pompa bensin mulai mengurangi stok minyak. Ya. Jadi baterai kan nggak mungkin dia pakai baterai model mobil, pasti ada khususnya. Itu juga pengetahuan. Pengetahuan harus tahu, makanya sekarang kesempatan belajar masih ada. Nah, beli kan tadi mengajari banyak orang nih, artinya anak muda yang mungkin tertarik untuk di bidang ini. Ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi lemah mereka dalam belajar ini, beli? Pokoknya alasan. Misalnya anggap anak muda, sebenarnya waktu itu kan harus efektif lah, digunakan sebaik mungkin lah. Tapi namanya anak muda kan harus misi ura-ura lah. Tapi ura-uranya bes-bes istilahnya mabuk hari ini atau party, pesta atau apa.
Masa sampai 3 hari kayak odalan. Kalau di Puro aja kita odal 3 hari ya berhak kita libur kerja lah. Untuk menyongsong hari suci lah. Iya. Gitu. Alasannya gitu. Saya ajar dia, pas menit udah mentok, dia nggak datang. Kita telepon nggak diangkat. Padahal kita telepon maunya, sini bantu. Biarpun kamu setengah hari. Tujuannya kan demi hari dan jam kan. Ya. Kalau ada misalnya karyawan saya satu yang unik, biarpun dia ngopin, metulung lah ke Pisago itu. Sampai dia bilang ini, Bli, ntar jam 2 baru bisa datang. Ya datang, nggak apa. Mau nolong orang dulu ada kawinan gitu. Nah, itu emang istilahnya orang Bali itu jemet lah. Selalu kayak gitu. Kadang-kadang ada yang datang, berdokor, kotor dikit, disisulasi tangannya, bilang kenapa lu, biar nggak datang dia. Oh, terlalu banyak alasan. Alasan. Makanya sebenarnya anak muda sekarang itu kesempatan. Enak sekarang. Di COVID pandemi ini disuruh berpikir kita. Apa hobinya, apa kesukaan. Kalau orang suka pariwisata mungkin dia belajar bahasa, minimal lah. Kalau orang suka bangunan arsitek mungkin dapat mengenai bangunan. Seperti yang bingung. Berarti COVID ini memberi pelajaran gitu. Menurut dia. Tapi dulu pun saya punya prinsip, kita punya utang, ada COVID bagaimana? Ya ternyata dengan kita memberi harga murah atau pelayanan yang Bagus. pas lah artinya, dia terjangkau lah itu. Ya. Ya masuk jadi netral kan saya anggap. Belen lah. Bertahan akhirnya. Bertahan. Bahkan beli bisa lebih eksis kan. Nah, Nah, kira-kira yang mungkin untuk penutup beli kira-kira untuk kita orang Bali nih beli ya. Nah, kira-kira orang Bali itu kalau di bidang ini kira-kira bisa nggak nanti nasional atau mungkin go internasional beli? saya punya feeling insting Hmm. Bali tambah maju. Cuma kita bersabar dulu. Karena handling ini ada perubahan soalnya. Mungkin dulu hotel terlalu ramai, sekarang set. Yang pengelola hotel udah kayak layangan kurang angin dia. Mungkin disuruh berpikir apa. Bisnis lain misalnya. Ya mudah-mudahan hotel-hotel di Bali enggak dibeli orang asing aja dulu. Semoga masih orang-orang Bali lah. Tapi kalau beli yakin kita sebagai pebisnis misalnya Maju. beli bergerak di Dinamo, yakin nanti bisa lebih Lebih maju. nasional nanti kira-kira. Nasional saya yakin. Yakin seperti itu. Yakin. Hmm. Biarpun Mandalika kayak ada apa namanya? Sirkuit lah. Pokoknya di Bali budaya nggak bisa hilang. Itu menjadi entry point-nya. Iya, semua budaya ada di Bali. Budaya minum ada, budaya rokok ada, budaya mabuk. Tapi intinya kan kerja keras beli ya. Iya, kerja keras. Pokoknya kalau nggak bekerja nggak punya. Sebenarnya prinsip hidup sedikit bekerja lebih baik daripada tidak bekerja. Bahkan kalau bisa kerja keras lebih baik lagi. Iya. Tapi dalam pekerjaan masih hitung-hitungan gaji atau ongkos ya berat. Harusnya gimana, Ri? Ikhlas. Yang penting Karena kerja, semua kerja. pekerjaan adalah batu loncatan bagi saya. Contoh, Anda mau belajar dinamo dengan saya. Mungkin saya gaji Anda 40.000 karena Anda bodoh kan. Nah, blog itu istilahnya. Ternyata ada seorang kuli bangunan nawarin 80.000, pasti Anda lompat ke sana. Padahal Ini akan menjanjikan, saya berani loh. Dunia otomotif tidak akan pernah hilang. asal kita terus mau belajar. Belajar, study hard, belajar keras kok. Saya yakin, otomotif tidak pernah. Orang pasar otomotif di Jepang berusaha membuat mobil baru secanggih-canggihnya. Jadi kita juga kalau mereka canggih, kita kan harus canggih juga. Iya, tapi sebenarnya kita lebih canggih dari dia. Kok bisa gitu? Dia bisa bikin, kita bisa perbaiki. Artinya mereka lebih bodoh. Bodoh, dia bikin mobil, dia jual, kita beli. Kita beli, kita perbaiki, kita tune, kita bore up biar kuat. Coba aja bikin. Kita yang benar sebenarnya. Jadi kita sebenarnya tidak pede dengan mereka. Iya. Karena kalau kita mau bekerja keras, mau belajar, kita bisa lebih hebat Hebat juga dari juga, mereka. benar. Yang perlu kan kebersamaan. Contoh orang Bali, ukir dia sendiri, ditiru ukirannya marah. Saya punya prinsip di luar negeri, di Jepang atau di seluruh dunia, yang punya bisa bikin mobil, nggak mungkin dia sendiri bikin mobil. Pasti beribu-ribu orang. Jangan profesor dulu.
Beliau kan udah doktor di gelar di karena semua. Boleh kok bisa dah. Saya lihat aja jujur. Oh insting ini. Karena permainan kita keseharian, belajarnya kayak otodidak. Bisa karena terbiasa. Artinya kalau sekarang kita kalau nggak bersatu, bersatu paling bagus. Bersatu kita teguh. Bercerai pasti kita runtuh, udah pasti. Artinya di bisnis ini juga perlu Kayak bersatu. saya jujur ya. Perlu bersatu juga. Belum. Saya punya teman di Kelungkung bengkel, saya punya teman di Beleleng bengkel, saya punya teman di Anu. Ada di Bali Perhimpunan Bengkel Bali, saya ikut. Ada mobil teman mogok di Kuto, diam kamu. Telepon PBB emergency yang merapat. Merapat. Saya nggak perlu ke Kuto. Udah teman saya yang di Kuto saya kasih rezekinya. Itu artinya bersatu itu seperti itu. Itu. Dia yang di Kuto juga mungkin dia sepi bengkelnya. Pas ada mobil mogok di Ganyar, ya mungkin dicari sama dia. Karena biar dapat sesuap nasi untuk hari ini. Tapi pas dia rame, pasti dia mau saya minta tolong. Oh ya gampang aku bantuin. Sama. Jadi itulah bersatu yang mana? Menurut saya sendiri, mungkin karakter orang lain kan berbeda. Oke, terima kasih Beli. Yeah. Pemirsa Aji Sudibe bincang-bincang, tadi sudah kita dengar bagaimana Pak Mongoh ini menjelaskan bagaimana bisnis dinamo dan aki, dan beliau juga menginspirasi kita bahwa jangan pernah pesimis. Artinya apa? Kita harus tetap optimis bagaimanapun kondisinya. Yang penting kita kerja. Kata beliau, kerja sedikit lebih bagus daripada tidak bekerja. Bahkan kalau kita bisa lebih kerja lagi, itu lebih bagus lagi. Jadi demikian hari ini perbincangan kita dengan Pak Mongoh. Semoga bisa memberi inspirasi. Kita siap untuk Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Rahayu.